Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqal azim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini saya akan mengulang kembali, kemarin ada yang terasa kurang tersampaikan tentang firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 31, yang mana 31 ini bersambung dengan ayat 30, yang mana ayat 30 itu Allah menguraikan bahwa Allah akan menciptakan seorang khalifah. Nah, kemudian ketika Nabi Adam sudah berwujud manusia, Allah berfirman wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan dia pun mengajarkan kepada Adam nama-nama benda, nama-nama apa saja, kullaha, seluruhnya, ya. Nah, di sini para hadirin rahimakumullah, jadi Allah memperlihatkan kepada Nabi Adam, ya, seluruh benda, seluruh makhluk. Lalu Allah pun mengajarkan kepada Adam namanya dari makhluk tersebut. Nah, beda dengan kepada malaikat. Malaikat hanya dikasih tuh, nih, ini, bendanya siap, bentuknya piring, sendok, garpu, tapi tidak diberitahukan tentang namanya. Makanya dalam tafsir dikatakan wa atla al malaikata al musammayat wa lam yu'allimu asmaha. Ya. Jadi hanya tahu fisiknya saja tapi tidak tahu nama. Itu yang diberikan kepada malaikat. Jadi kesimpulannya, malaikat dan Nabi Adam, ya, mengetahui benda yang akan menjadi isi bumi, tetapi tidak tahu namanya. Sementara Nabi Adam diberitahu semuanya, hatal qas'ah wa qusi'ah, nama piring besar, kayak orang kayak lodor gitu ya. Nah, ini menurut apa? Para ahli tafsir, Nabi Adam diberitahukan oleh Allah, ya, bijami lughah,
Ya, seluruh lugot bahasa yang dipergunakan di dunia, kalau yang internasional, yang nasional, yang lokal, ya itu. Berarti bahasa Inggris, bahasa Arab, artinya bahasa Inggris lah. Nasional Indonesia, bahasa daerah Sunda, macam-macam di bahasa nanti. Ya, itu Sunda Karawang, jeung Sunda mana Cianjur, Bandung, kan itu terus benten. Tonggorening beda kabupaten ya Pak ya, beda kecamatan oke. Sudah mulai nampak perbedaan. Di kita mah tidak ada jeuy, tapi di loji mah ya kan. Siapa yang pernah tugas di loji? Jeuy, beuy, sana. Ya. Saya ketika mondok di daerah Banten gitu, kamana jing, asa kaget sebut jingnya. Sing mana kamana euy, oh jing teh euy. Aya orok itu orok kayak karumisan sebenarnya. Nya orok, rok. Kamana dia rok? Nah, rok tejang gitu. Nah, ini seluruh bahasa dikatakan. Nah, bahasa-bahasa ini yang nanti akan digunakan oleh turunannya. Fatafarraqatil lughah fi auladi, di anak-anaknya. Ya. Mana hatal qas'ah. Ya, qas'ah. Qas'ah itu piring besar, wal qusai'ah piring kecil. Ya. Nama piring besar, piring kecil, sendok, garpu, ya, dengan berbagai macam bahasa. Inggrisnya iya, Arabnya iya, Jermannya ini, Spanyolnya ini, terus ya, semua dikasih tahu oleh Allah kepada Nabi Adam. Ya, wal puswah, nah ini yang saya agak kayak itu, puswah wal pusaihah, yang keluar dari anus. Ini dalam bahasa Arab namanya beda-beda Pak. Kalau yang keluar itu hanya angin tanpa suara, itu namanya puswah. Kalau disertai dengan suara apa, katanya khafifah, angin nanti ipis katanya, disebutnya fasih. Fasih itu. Kalau disertai dengan suara, nah itu namanya durot. Jadi ada pushah, ada pusaihah, ada durot. Itu dalam bahasa Arab. Makanya ketika ditanya, bahasa Arab itu Masya Allah luar biasa Pak. Saya yang tahu tuh nama-nama itu beda-beda. Onta aja, onta nih, onta 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, beda namanya. Ya, bintu mahon, kemudian naik bintu labun 2 tahun lebih, terus naik 3 tahun hikoh, ya, naik lagi usia 4 tahun namanya jajah. Itu makanya onta itu tidak selalu diartikan ibilun onta. Ya, tiap tahunnya namanya beda-beda. Makanya ketika Pak Profesor Dr. Quresyam ditanya kenapa Quran berbahasa Arab, karena bahasa Arab itu memiliki kosakata yang tidak dimiliki oleh bahasa dunia lainnya. Berapa? 12.000 kosakata. Ini ahli tafsir mengatakan 12.000 kosakata bahasa Arab. Ya, contohlah dalam bahasa Inggris makan antara engkau laki-laki sama you, betul nggak? Mau sedikit, mau banyak, apa? You juga. Tapi dalam bahasa Arab beda. Anta, anti, 2 orang, antuma, 3 orang banyak, antum. Tuh. Ya, kemudian perempuan anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Mereka, kalau itu mereka 1, 2, 3 sama aja. Tapi dalam bahasa Arab beda. Gua, dia. Itu yang ditunjukkan dia itu laki-laki. Seorang. Kalau 2, huma. Kalau banyak mereka, hum. Ya. Itu ya dalam bahasa Arab. Ya. Makanya ketika mengartikan dalam satu bahasa Arab ini saja agak kesulitan.
Ya. Nah, kemudian bi an alqa fi qalbi ilmaha. Jadi Allah menanamkan di hati Nabi Adam ya pengetahuan tentang nama-nama tersebut. Summa aradahum 'alal malaikati, kemudian Allah tawarkan, Allah tampilkan aradahum. Kemudian Allah tampilkan kepada malaikat nama-nama tersebut, maaf, benda-benda tersebut. Artinya Nabi Adam sudah tahu ini gelas, ini fisiknya gelas, disebut gelas. Allah asongkan kepada malaikat, kata Allah, ambiuni bi asma'i haula'i. Ayo, beritahukan kepadaku, kabarkan kepadaku, ya, itu tentang benda, nama benda ini, ya. Nah, perlu diketahui bahwa Allah mengatakan kepada para malaikat, kabarkan kepadaku akan nama-nama benda ini. Bukan berarti Allah tidak tahu, namanya bukan. Tapi justru di sini Allah akan memperlihatkan apa? Kelemahan malaikat, ya, memperlihatkan kepada kita semua bahwa malaikat tidak mampu untuk menjawabnya. Makanya disebutkan ta'zijun lahum. Kalimat beritahukan kepadaku itu mengandung mana? Ta'ziz, menganggap lemah kepada malaikat. Bukan berarti Allah pengen tahu. Ya, seperti seorang guru lah nanya kepada murid, Pak ya, coba anak-anak, ya, siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Nah, bukan guru tidak tahu. Ya, ulangan teh ujian di barang nage, bukan guru tidak tahu. Ya, guru tahu tapi ingin ngetes sampai di mana kemampuan anak muridnya. Nah, Allah juga menanyakan kepada malaikat sampai di mana malaikat yang mengklaim di awal bahwa akulah yang paling berhak untuk menjadi khalifah. Tah sok atuh naon ngaranna ieu, ya. Kata Allah, in kuntum shadiqin, kalau engkau benar-benar mengklaim, ngaku bahwasanya kami makhluk yang paling layak untuk menjadi khalifah, ya, atau juga kalau kamu benar-benar mengaku lebih berilmu daripada Adam, lebih berilmu, lebih layak untuk menjadi khalifah, sok, ayo jawab. Allah diminta. Para hadirin rahimakumullah. Nah, ini Allah menanyakan kepada malaikat tersebut, ya, tujuannya untuk apa? Untuk memperlemah ataupun dalam artian membuktikan bahwa malaikat itu tidak mampu untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah, kemudian malaikat tersebut setelah diasongkan nama-nama itu berkata, subhanaka, maha suci engkau. Tailapan subhanaka teh ngarupakeun satu pembersihan Allah dari sanggahan. Jadi kalimat subhanak itu mensucikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Ya. Nah, di sini malaikat berkata subhanaka, satu niatnya adalah untuk membersihkan, ya, ketidaklayakan, ya, yang ada pada Allah. Kemudian yang kedua, lapan subhanaka ini menurut ahli tafsir As-Sawi mengatakan adalah satu lapan yang biasanya diucapkan untuk perkara yang agung. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Kenapa dikatakan subhanalladzi asra? Karena peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan suatu peristiwa yang sangat agung, luar biasa.
di luar kebiasaan. Kita masuk wow gitunya, ya, melihat sesuatu yang besar teh. Nah, ini subhanaka. Nah, kemudian ya, lafaz subhanaka ini adalah merupakan bentuk daripada tobat dan istighfarnya malaikat. Kan tadi malaikat mengatakan akulah yang paling berhak karena memiliki sejak track record yang sudah pengalaman lah sebagai makhluk Allah. Kemudian juga ya, nah, mengaku bahwa dia lebih mengetahui malaikat tersebut. Kok Allah disalahkan? Tongki itu malaikat. Kalau engkau mengklaim sebagai orang makhluk yang berilmu, sok atuh namanya apa ini? Aduh, ternyata ya, subhanaka Gusti, abdi tos gerong saata awan sangka jelek buruk prasangka kepada Allah, ya, berbuat salah mengklaim bahwa dirinya lebih hebat. Nah, jadi ini kalimat subhanaka itu adalah bentuk taubatnya malaikat kepada Allah. Bukan berarti malaikat berdosa, lagi, tetapi bentuk adab dari orang bersih itu ingin membersihkan yang dibersihkan, yaitu Allah. Gusti mah bersih, abdi kotor mah. Ya. Nah, jadi abdi bersih dibersihkan ku Gusti. Ari Gusti mah bersih murni. Paham Pak? Kalau malaikat mah jeung nabi mah dibersihkan ku Allah, dijaga. Ya. Tapi sanajan ayeuna walaupun merasa malaikat itu bersih, tapi kalau orang yang berpendidikan tinggi menyapanya melakukan sesuatu perbuatan anu nyeleneh ya, itu merasa tidak baik atau buruk lah. Ya, sebagai contoh lah, mungkin lamun teh mah abdi nongkrong di KCP pakai celana kulit anu rumbai-rumbai jeung budak ngora, terus pakai sabuk, woi, topi laken gitu, ngobrol didinya. Bagaimana tanggapan bapak-bapak yang jamaah di sini kira-kira? Pak Jis? Sok rumah. Kami mah mungkin aduh, geus lah tong ngaji di malam Ramadan itu lah. Naon coba itu? Ka anak muda wani berani marah enggak? Kan orang-orang biasa. Nya eta mah makom biasa tuh nya atuh ustaz mah cenah piraku we, kita kan kalimat piraku. Balaga jadi we kalimat naon? Duh Gusti, tah hampura teu pantes keur abdi meureun kitu teh. Nah, malaikat juga demikian, Pak. Sebagai bentuk adab orang yang naon? Makhluk yang suci, tapi ketika melakukan sesuatu hal yang ya boleh katakanlah tidak pantas, walaupun tidak dosa, tetap aja minta ampunan sama Allah. Ini juga sama yang diucapkan oleh Nabi Musa, subhanaka tubtu ilaika. Nabi Musa mengatakan, subhanaka, maha suci engkau, sementara aku tidak. Kalaupun suci karena disucikan oleh engkau, makanya tubtu ilaika, aku tobat kepadamu. Nabi Yunus, ayo, subhanaka ini kuntu minal la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal zolimin. Tuh. Jadi kelas naon tinggi mak itu subhanaka. Subhanaka, maha suci engkau. Ini kuntu minal zolimin. Disoledat sakedik langsung, aduh. Jangankan level malaikat, Pak. Para nabi, ada seorang wali, seorang orang soleh lah. Ketika dia, ya, gitu, makan. Ketika makan teh, ayam nyelap, sampai tidak disadar dia ngambil motes kena satu, ya, pohon cali itu tuh dahan, cetes nu batur.
Udah sampai 40 tahun nangis lagi. Si minta hampura khususan. Padahal diambil teh cuma jangan nyihil wungkul. Nangis. Ya. Nabi Adam ya sama nanti teh. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Makanya saya dari awal katakan, ini kalaupun toh sekarang Nabi Adam ataupun malaikat mengatakan subhanaka seolah-olah dia bersalah, ya, itu sebagai bentuk apa? Bentuk adab saja, bukan berarti tobat seperti tobatnya orang yang memang berdosa. Ah, kita oke lah WA teh, maaf, punten, padahal can salah tanaw gitu ya, milih nggak ganggu, minta maaf, ya. Ayo nutur Anda bahkan lain lagi, keron euy, kayak hampura-hampuraan, langsung aja to the point. Nah gitu Pak ya. Nah kemudian di sini sebutkan la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Rabb, sama sekali kami tidak memiliki ilmu kecuali ilmu itu yang kau ajarkan kepada kami. Para hadirin rahimakumullah. Nah di sini malaikat dengan tegas mengatakan bahwasanya kami ini tidak punya ilmu kecuali yang diajarkan oleh engkau. Jadi Allah merupakan sumber ilmu. Kemudian ilmu itu diajarkan kepada siapa? Kepada Jibril, terus kepada Nabi Muhammad, terus juga ditransfer kepada malaikat. Jadi malaikat tahu itu karena diberitahu oleh Allah. Jibril tahu, diberitahu oleh Allah, kemudian sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sumbernya ilmu adalah Allah. Walaupun dikatakan kita ini, misal, wah itu hebat, orang al-alim al-alamah. Al-alim itu kan orang yang berilmu, al-alamah itu luar biasa ilmunya, boleh katakan sebagai profesor, doktor. Ilmu yang ada pada kita mah, ya, bukan merupakan sumber ilmu, tetapi ada cipratan dari secuil daripada ilmunya Allah. Ketika Nabi Adam ditanya, Nabi Musa, ilmunya Allah dengan ilmunya makhluk seperti apa sih? Nabi Musa mencelupkan ujung kelingkingnya ke laut. Celup, tah ilmuna Allah, ya ilmuna makhluk. Di mana basehna ieu teh? Ujung jari teh di laut. Jadi apa yang didapatkan oleh makhluk itu pengetahuannya hanya sekedar seujung jari ini. Eta ge ti Allah. Makanya aya amis, aya keamisan, aya gula mamadu sumber amis. Tapi ketika masuk ke kolak, tuh kolak teh meni amis, bukan sumber asli. Ya. Nah, sama dengan ilmu yang ada pada kita. Wallahu akhrajakum min butunikum, ya, min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan engkau dari apa? Dalam perut ibumu tidak mengetahui apa-apa, gitunya. Terus jadi bisa mengetahui. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui, al-hakim, maha bijaksana. Nah, di sini ada nama Allah yang agung yang pernah kita bahas, yaitu al-alim. Allah itu yang berilmu, maha mengetahui. Al-hakim, maha bijaksana. Allah disifati ilmu. Allah mengetahui, ya, segala sesuatu. Pertama, segala sesuatu itu sesuatu yang sifatnya pasti adanya. Zat dan sifat Allah. Allah tahu zatnya Allah. Allah tahu sifat-sifatnya Allah yang wajib bagi Allah, yang mesti ada pada Allah. Begitu juga Allah tahu hal-hal yang mustahil. Tahu akan mustahil itu apa? Tahu akan kepastian tiadanya.
Allah mengetahui pasti mustahil ada sekutu bagi Allah. Walaupun orang-orang mengklaim matahari, patung, berhala itu ya, itu Tuhan kami. Ya. Gitu. Allah tahu mustahil ya teh, nggak mungkin. Kemudian Allah juga tahu akan segala sesuatu yang mungkin adanya, sedang adanya sekarang, dan juga mungkin tiadanya. Ya. Nah, ilmunya Allah adalah inkisyaf, ihatoh, meliputi segalanya. Dalam artian Allah mengetahui bukan hanya secara global, tapi juga secara terperinci. Bukan hanya kuliun itu secara menyeluruh, tapi juga bagian-bagian dari dalamnya. Ya misalnya kita hanya tahu fisik kita, berat kita, ditimbang teh sabaraya abdi genep 8 baji. Nah, genep 8 genep 5 nya. Ditimbang genep 8, ketika ditanya, oh genep 8 dari mana taunya? Anda timbangan 68, ya dari timbangan. Coba saya pengen tahu. Berapa kilo daging yang ada dalam tubuh? Berapa darahnya? Berapa kolesterolnya? Berapa tulangnya, beratnya? Waduh, wallahu alam. Ampun, angkat tangan teman. Ya, tomboroning nu tebih-tebih banyak. Pengetahuan kita tentang bulu mata aja, ya baru-baru tahu bulu mata sebenarnya jumlahnya. Teka tinggali acan bikain lagi. Ada yang lihat bulu mata, halis tuh. Pangcek ketegara jeung naon jeung mata. Teka tingali. Tomboroning yang halis itu ya. Eta mata bisa ningali itu karena mata. Tentunya. Ya. Itu ilmunya Allah. Nah, kemudian ilmunya Allah tidak didasari dengan ketidaktahuan. Kemudian tahu, yang kemungkinan tidak tahu lagi, itu manusia. Jadi sejak makhluk itu terencana sudah diketahui. Bahkan sebelum Allah merencanakan sesuatu, Allah sudah tahu. Makanya urutannya kalau dalam tauhid itu ilmu, iradat, qudrat. Diketahui dulu, setelah diketahui kemudian direncanakan, kemudian direalisasikan. Ya, makanya tidak mungkin apa yang terjadi di dunia ini tidak diketahui oleh Allah. Kenapa? Karena terjadi dikehendaki. Setiap yang dikehendaki diketahui sebelumnya. Al-Alim. Ya. Itu. Nah, hadir rahimahullah, kemudian Al-Hakim. Al-Hakim itu apa? Al-Hakim itu yang bijaksana. Artinya kalau digabungkan gini, bahwasanya segala sesuatu itu diketahui oleh Allah dan juga diketahui dan ada hikmahnya. Artinya apa yang ada di muka bumi ini ya Allah ketahui, dan Allah pun ya maha bijaksana ketika mengetahui sesuatu tersebut. Para hadirin rahimakumullah, nah ini kalimat Al-Alim, Al-Hakim sangat nyambung banget dengan tadi apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Adam, ya namana ini, hikmahna ini. Ya, nah begitu juga Allah Al-Alim, tahu, kemudian juga hikmah di balik pencipta tersebut. Sehingga ya tidak ada satupun yang diketahui oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah, yang dilakukan oleh Allah tanpa ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Cuma hikmah itu kadang-kadang diketahui atau tidak. Gini Pak, gambaran hikmah kadang-kadang sok pajelit ustadznya membedakan antara hikmah dan fadilah. Beda hikmah dengan fadilah. Kalau fadilah mungkin pernah saya sampaikan, Pak, ya, coba ya panggarapkeun, pangmaculkeun sawah. Sabaraha tuh sakotak, sabaraha kira-kira sabukna. Ya dah, 4.000 lah. Oke. Nah, 4.000 nya beres. Pacul, truk.
tapi teh belut. Alhamdulillah beres macul sawah sakotak, dapat upah, dapat belut. Lamun teu macul mau dapat belut, mau dapat uang. Tah bedakeun. Mana padilah? Padilah mah dapat upah 500.000, dapat belut menaon? Hikmah. Ya, hikmah eta. Jadi makanya setiap sesuatu ada hikmahnya. Tidak akan ada lepas dari hikmah. Makanya Allah Al-Alim, Al-Hakim, mengetahui dan juga ada hikmahnya. Nah, dari sini kita lihat Al-Alim, Al-Hakim. Jadi ilmu dulu, baru setelah ilmu ada hikmah. Ya, itu. Nah, diketahui ilmu dulu, baru ada hikmah. Artinya hikmah itu muncul dari ilmu. Ya, tidak mungkin akan ada hikmah, ya, kalau tidak ada ilmu terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu tidak akan mungkin ada satu kebijaksanaan kalau tidak ada, ya, hikmah itu kan bijaksanaan. Tidak mungkin ada satu kebijaksanaan tanpa ada ilmu terlebih dahulu. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, kita sering juga mendengar Pancasila banyak. Buka apa kerakyatan yang dipimpin dalam permusyawaratan perwakilan, enak. Oh, dari pada apa yang bisa baca. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam nya hikmah teh bijaksana teh ya, hikmah itu bijaksana. Orang tidak akan mungkin bisa bijaksana kalau tidak tahu ilmunya. Maka hikmah dan bijaksana kita lakukan dilanjut agar supaya teh apa? Agar supaya. Nah itu nya eta agar supaya teh ya, rombongan jamaah haji. Rombongan kan jamaah teh ya. Yang sok disebut-sebut teh nya Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar cenah gitu. Nya malam teh Lailah teh ya gitu. Ngan jadi kebiasaan disebut malam Lailatul Qadar. Ya. Kieu Pak betul. Bentar kan adil jeung hikmah. Sedikit. Jang pangnyimpenkeun gelas di meja. Simpen di gelas kana meja. Nah, disimpan budak teh di dieu. Adil. Kenapa? Karena dia nyimpan di tempatnya. Kan tadi di atas meja, nanti bijaksana. Nah, sama di pinggir tuh, kasenggol kan naon dah. Tah, ya, orang tua kumaha? Oh, budak teh kurang di pinggir disimpan teh. Cek teh, kurang di pinggir, pancek ibu simpan di atas meja, cenah. Kan di meja, Bu. Nya dasar budak teu bijaksana. Tah, gitu. Ya. Jadi Allah itu Al-Alim, Al-Hakim. Ya, segala sesuatu diciptakan dengan penuh kebijaksanaan. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, tidak hanya cukup dengan apa ilmu, tapi juga dengan kebijaksanaan. Makanya ada kata-kata bijak. Ya, kata-kata bijak itu kata-kata yang mendalam, lebih daripada sekedar ilmu pengetahuan. Kemudian berikutnya, qala ya Adamu ambihum, Adam, coba beritahukan kepada malaikat bi asma'ihim, dengan nama-nama tersebut, pasamma kulla syai'in bi ismihi wa dzakara hikmatahu allati huliqalaha. Ya, Nabi Adam memberitahukan kepada malaikat, ya itu gelas, nama, nih ini gelas, hikmahnya, manfaatnya, padilahnya, hikmahnya. Terus disebutkan, ya, falamma ambahum, nah, tatkala eta Nabi Adam memberitahukan kepada para malaikat akan nama-nama tersebut, Allah berfirman kepada malaikat, alam aqul lakum, apakah aku tidak mengatakan kepadamu, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya aku
mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, wa a'lamu ma tubdun, dan mengetahui apa yang kau nampakkan, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kau sembunyikan. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, salah satu daripada ilmu pengetahuan Allah ya, yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Ya. Nah, ketika diberitahukan kepada malaikat tersebut, malaikat tidak tahu. Cek Adam teh, kalau saya Adam beritahu Adam, ambihum ya al-qaul, ambihum, ajarkan kepada mereka. Ya, qala ya Adam ambihum bi asma'ihim, ajarkan kepada mereka nama-nama tersebut. Nabi Adam pun mengajarkan, Pak. Falamma ambahum bi asma'ihim, setelah Nabi Adam memberitahukan nama benda dan hikmahnya daripada benda-benda tersebut, Allah berkata kepada malaikat, hei malaikat, bukankah aku telah berkata kepadamu, aku lebih mengetahui. Pengetahuanku meliputi apa? Ghaibas samawati wal ardh. Pengetahuanku adalah tentang, pertama, apa yang gaib di langit dan di bumi. Ya, yang gaib darimu, bagiku tidak ada yang gaib, semuanya nampak. Ya, itu. Di samping Allah tahu yang gaib di langit dan bumi, wa alamu ma tubduna, aku juga tahu apa yang kau nampakkan. Yang dinampakkan itu yaitu ucapan malaikat ketika ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kan malaikat begini, wahai Tuhanku, apakah kau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Nah, itu kata-kata yang dinampakkan oleh malaikat. Allah tahu itu. Kata Allah, aku tahu apa yang kau nampakkan dari ucapan. Wa ma kuntum taktumun, dan aku juga tahu apa yang kau sembunyikan, yaitu pada hatimu aku lebih mulia daripada Adam. Aku lebih berilmu daripada Adam. Tah di jauh hati anjeun kabeh ge, hei malaikat, ketahuan kukuring. Ya. Jadi Bapak sekalian, ya, dapat kita ketahui bahwasanya malaikat itu, ya, apa yang dinampakkan oleh malaikat dan disembunyikan itu semua diketahui oleh Allah. Intinya Allah mengetahui segala sesuatu, ya, yang tidak diketahui oleh makhluknya. Nah, dari sini hadirin rahimakumullah, saya mengulang yang kemarin bahwasanya Nabi Adam ketika akan dijadikan khalifah di muka bumi, bahkan sebelum masuk surga, Nabi Adam itu oleh Allah diberikan ilmu terlebih dahulu. Nah, kenapa ilmu? Bukan harta, bukan. Ya, karena dengan ilmu orang bisa berbuat, ya. Dengan ilmu bisa mengolah bahan mentah menjadi bahan yang berharga. Ini penting, ilmu itu. Nah, ini juga diterapkan kan oleh bapak-bapak sekalian di instansi-instansi atau di perusahaan. Ketika seseorang akan diangkat menjadi pekerja, baik itu kontrak maupun honorer ataupun kartap gitu ya, pasti skill, ilmu dulu. Ini penting ilmu. Ya, urusan dunia kudu diilmuan, urusan akhirat komo kudu ilmuan. Sebab itu diilmuan mah kacau. Ya, makanya Nabi Adam diilmuan heula. Mau bisa we ngurus alam dunia ieu lamun teu dibarengan ku diilmuan heula ku Allah. Ya. Nah, ini satu bahan bagi kita semua, ketika kita akan menjalankan sesuatu, ilmu dulu harus diketahui. Nah, kemudian di sini kita melihat bahwasanya malaikat ini, ya, itu, dia terbatas. Oleh karena keterbatasan itulah sampai-sampai oleh Nabi Adam diajarkan. Jadi terjadi masalah suatu saat, Bapak sekalian, kan ai urutan mah makhluk tanya malaikat itu mendekat ke Allah teh ada Adam di belakang.
Ini pelajaran bagi kita. Tong ngerasa kasinggung kita tanya lamun ku anak, ku incu diberitahu. Ya karena gak Adam ya. Adam dekat di bawah, malaikat di atas itu. Tapi diajarkan, tah. Ini satu didikan bagi kita bahwasanya tidak selamanya ya yang di bawah itu kedekatannya dengan Allah dari segi ilmu lebih tinggi. Ya. Nah, mereka itu kan mungkin Bapak juga tahu ya. Duh, ambil mana syukur ayah orang tua kan tamatan SD, SMP, anaknya bahkan jadi dokter gitu ya. Enggak? Aduh, ya seperti anu jadi jenderal, bapak namanya syukur kopral. Aduh, bapaknya kopral. Ya gitulah. Nah, ketika di atas itu, maka kita harus mengakui bahwa bisa jadi anak-anak itu lebih tinggi ilmunya daripada kita dan tidak akan menjadi hina kalau kita belajar kepada mereka. Saya Pak alumni Al-Musli pondok, ada yang kuliah di Sudan, ada yang kuliah di Mesir, ada yang sekarang lagi mengambil S3, orang Adiarsa, doktor, ya kandidat doktor lah di Riyadh, di Jeddah dia kandidat Jeddah, ya. Pinter emang budaknya he. Aliyahna pinter, kuliah S2 di Sudan, beasiswa, karena S3-nya di Jeddah. Ya, dulu ngaji kalong di Al-Musli. Ya, mau tidak mau rela ilmu pengetahuan dilampaui oleh murid-murid. Bahasa Arabnya fasih. Wah, kalau ngaji ini dia lebih pinter daripada saya sekarang. Ya. Nah, itulah Nabi Adam menguli malaikat. Nabi Musa diajar ke saha? Nabi Khidir. Nabi Khidir kan terjadi rasul, malah disebutkan antara nabi dan wali. Tapi kumaha? Nabi Musa nu kasebutkeun ulul azmi. Oh, ilmu mah di Khidir, mangkat tadi itu. Ya, walaupun menempuh perjalanan yang jauh, dijuk-juk usaha teh ku Nabi Musa. Ya. Nah, berarti bisa jadi ilmu itu dimiliki oleh orang yang kelasnya lebih rendah daripada kita. Nah, kemudian terakhir barangkali ini ya mengajarkan kepada kita untuk tetap semangat mencari ilmu, karena ilmu itu adalah modal untuk kita semua. Demikian barangkali Bapak sekalian, karena waktu Isya sudah masuk. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.